Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Jumpa lagi di channel saya di Jejak Om Kentung. Jadi saya mau cerita nih teman-teman, kebetulan saya ada kerjaan di Lombok, tapi nggak lama, cuman kurang lebih 4 hari. Dan akhirnya sih di hari keempat ada lumayan waktu senggang, jadi bisa sedikit keliling ya. Nggak keliling juga sih, cuman ada beberapa tempat yang akhirnya bisa saya singgahin di Lombok. Salah satunya saya sempat ke desa adat di Lombok. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya desa adatnya itu seperti apa. Dan sebelum pulang menuju bandara, akhirnya karena kebetulan di desa itu jaraknya itu nggak jauh dari salah satu sirkuit terkenal di Indonesia, yaitu Mandalika. Dan kebetulan itu saya ke sana itu adalah seminggu sebelum gelaran GP ya, sebelum gelaran GP tahun 2025. Jadi gimana serunya di sana? Simak terus, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya. Halo teman-teman semua. Perjalanan kali ini saya mulai dari Kota Mataram karena kebetulan saya selama 4 hari menginap di Kota Mataram. Dan kali ini kita langsung menuju ke desa adat yang ada di Lombok dan dilanjut nanti ke sirkuit Mandalika. Dan sepanjang perjalanan teman-teman bisa lihat ini tidak ada sama sekali yang namanya macet, tidak ada sama sekali yang namanya jalanan ramai. Hampir bisa dibilang menuju desa adat dan ke sirkuit Mandalika jalannya itu lumayan relatif sepi. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 40 menit dari Mataram menuju sini nih, akhirnya kita sampai juga di desa adat yang ada di Lombok. Jadi beruntungnya pas saya datang ternyata sedang ada acara nih teman-teman, yaitu acara dari adat Sade. Beberapa pertunjukan, tari-tarian, serta ada salah satu ciri khas dari adat Sade. Gendang belek ini merupakan instrumental musik yang berasal asli dari suku Sasak di Pulau Lombok. Nama belek sendiri berasal dari bahasa Sasak yang berarti besar. Hal ini merajuk pada ukuran gendang yang besar tentunya. Menurut cerita, dahulu gendang balik ini dimainkan pada saat penyambutan kedatangan raja, atau juga pada saat acara adat maupun acara hiburan untuk rakyat. Tradisi perestrian merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak, yaitu mempertarungkan dua orang laki-laki dengan menggunakan senjata dari tongkat rotan yang dilengkapi dengan perisai. Tradisi ini sudah dimainkan oleh suku Sasak sejak abad ke-13, berawal dari ritual masyarakat adat yang ingin mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sebagian masyarakat menganggap ini adalah salah satu bagian dari seni bela diri asli dari Lombok. Karena dahulu peresean digunakan semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan perang. Orang sekarang ini beraktivitas. Yang mana yang 700 kami masyarakat tinggal di sini itu adalah dari garis satu keturunan. Karena secara adat budaya tradisi sampai saat ini kita menjalankan tradisi untuk nikah kawin antara sepupu. Dan beraktivitas mereka di sini itu adalah selain dari bertani beternak, adalah sebagai pengrajin. Contohnya menenun atau bikin tenun. Dan dari rumah kami, satu rumah satu kepala keluarga di sini, dan masih seperti dulu Pak. Seperti ini contohnya rumah kami. Jadi masih dipel pakai kotoran kerbau. Nah, jadi ini untuk lantai kami itu terdiri dari tanah ya, dicampur juga dengan sekam padi, lalu dilarutkan harus banyak air, serta secara gotong royong kami injak pakai kaki supaya tercampur untuk saling mengikat. Atasnya ini selama 1 minggu, kalau rumah tani ini
Jadi kita pel kotoran sapi ini kering basah, lalu digosok pakai batu, biar itu merawat dan menjaga biar tidak retak dan tidak cepat rusak. Jadi basah itu adalah karena ini adalah tanah. Sedangkan untuk kamar di atas itu namanya dalam balik, tempat memasak juga di Dorak Gadis kami. Sedangkan ini menerima tamu atau kita makan secara keluarga. Dan kalau tidur bapak di sini, ibu di sini, sedangkan anak-anak kami di sini, khususnya gadis di dalam. Ya. Kalau gadis ke dalam ya? Kami untuk mengawetkan palangan kayu kami itu pakai asap, jadi memasaknya di dalam. Dan tidak ada WC. Silahkan monggo kalau mungkin penasaran tentang. Jadi ini penampakan dapurnya teman-teman, tanpa gas, tanpa kompor, betul-betul masih asri cara memasaknya. Sebenarnya sih pengen banget ngerasain masakan orang sini ya, cuman ya karena terbatas sama waktu dan harus ngejar-ngejar waktu supaya nggak ketinggalan pesawat intinya. Desa adat seperti ini merupakan salah satu kekayaan dari budaya Indonesia tentunya, yang harusnya kita jaga bersama. Dan di sini betul-betul tenang dan damai, betul-betul membuat hati kita juga senang. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi ke sini. Dan sebelum pulang menuju bandara, kayaknya agak kurang serak juga kalau saya nggak kesini nih, karena sebagai penikmat dan pecinta balap, tentunya ya salah satunya mungkin bisa dibilang wajib untuk ke sini, yaitu ke sirkuit Mandalika. Perjalanan ke sirkuit Mandalika bisa dibilang perjalanan yang agak lumayan jauh kalau kita dari kota Mataram ya, bisa 1 jam kurang lebih. Dan di sini kita disuguhi sama beberapa macam pepohonan dan bisa dibilang agak rindang. Tapi begitu masuk ke area sirkuit itu betul-betul gersang. Saking gersangnya itu AC mobil sampai nggak terasa. Kita udah sampai di Mandalika. Jadi ini seminggu sebelum GP. Jadi kelihatan aktivitas di pedoknya itu udah mulai udah mulai rame, dibikin bukan di pedok sini, kayak di pelataran parkir buat persiapan nanti MotoGP 2025. Kalau untuk ke pedok kita udah nggak boleh masuk karena itu persiapan di seminggu lagi. Jadi benar-benar steril, nggak boleh ada yang masuk. Tapi kalau cuman buat ngeliat grandstandnya, terus lintasan, pinggir lintasan masih dibolehin. Nah, ini 2 tikungan terakhir S. Kurang lebih jam 2 siang ya. Biasanya waktu race. Panasnya buat kita yang biasa di Jakarta sama Bekasi biasa aja. Tapi buat orang-orang Eropa nih pasti kepanasan sih. Ya, dan gila kayak ngimpi gue bisa ke Mandalika. Coba minggu depan bisa ngelihat MotoGP. Udah cakep nih. Nah ini dari atas tribun di tikungan terakhir. Jadi kelihatan memang lagi banyak persiapan, terutama buat hospitality-nya ya. Ya, jadi benar-benar emang udah dia siapin semuanya, mulai dari hospitality, terus tracknya juga udah disiapin juga, terutama ada dicat ulang semuanya. Ya, ready buat next week MotoGP di Indonesia 2025. Ya, jadi segitu aja teman-teman video dari saya, pengalaman muter sehari di Lombok. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa kesini lagi supaya bisa explore ini pulau mulai dari ujung sampai ke ujung. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan bisa tertarik ya untuk ke sini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.